Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan sosialisasi strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara pada Rabu 22 Oktober 2025. Sosialisasi ini digelar dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman banjir dan kekeringan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta dinamika penggunaan lahan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Jepara punya potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari nilai kelas risiko banjir dan kekeringan serta Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI yang relatif besar. Untuk itu, upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana menjadi penting. Di antaranya melalui perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap risiko, penguatan kolaborasi pentahelix, pengembangan pembiayaan risiko, peningkatan pemahaman dan literasi risiko, serta penguatan sistem informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pada kegiatan ini, BNPB juga menyerahkan bantuan berupa 1 unit mobil tangki air kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNPB, Komisi 8 DPR RI, dan pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana, serta mewujudkan resiliensi berkelanjutan di tingkat daerah. Penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari komunitas dalam penanggulangan bencana. Keterlibatannya tidak hanya pada aksi nyata, tetapi dimulai dari perencanaan dan penyusunan strategis. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo menegaskan peran kelompok disabilitas tersebut pada pengukuhan dan peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau ULDPB Provinsi Bali pada 24 Oktober 2025 lalu. Suryotomo menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Oktober 2025. Pangarso mengatakan melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka dapat dipastikan bahwa strategi tersebut akan mampu meningkatkan penanganan, perlindungan, dan partisipasi disabilitas dalam penanggulangan bencana yang inklusif. Pengukuhan dan peluncuran ULDPB Provinsi Bali tersebut merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 yang mengamanatkan penyediaan layanan dan dukungan khusus bagi disabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. BNPB berharap dengan adanya ULDPB, pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi contoh kepada daerah lain dalam penerapan prinsip inklusi di seluruh tahapan kebencanaan. Unit layanan disabilitas ini berada di bawah naungan BPBD Provinsi Bali, bekerja sama dengan Siap Siaga yang merupakan kemitraan Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana. BNPB bersama TNI dan militer pemerintah Australia atau Australia Defence Force menggelar latihan gabungan bersama di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada 27 hingga 30 Oktober 2025. Latihan gabungan yang melibatkan elemen sipil militer ini bertajuk Bakti Kanyinyi Ausindo. Latihan gladi lapang ini memfokuskan pada sistem komando terintegrasi yang bertujuan untuk memperkuat kecepatan, ketepatan, dan sinergi operasi kemanusiaan. Latihan ini bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun empati dan kepercayaan antar prajurit kedua negara.
Peserta FTX berasal dari unsur TNI, BNPB, Basarnas, Polri, BPBD Kabupaten Lebak, Gugus Mitigasi Lebak Selatan, Palang Merah Indonesia, serta perwakilan luar negeri seperti Australia Defense Force, United States Marine Corps, Angkatan Pertahanan Timur Leste, AHA Center, dan Australian Agency for International Development. Dalam kegiatan ini juga digelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan gigi gratis kepada warga setempat. Latihan Bakti Kanyinyi Ausindo 2025 merupakan simbol nyata kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat terhadap bencana, sekaligus mempererat kerjasama kemanusiaan serta persahabatan regional di kawasan Indo-Pasifik. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana se-Provinsi Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Provinsi Aceh pada Selasa, 28 Oktober 2025. Rakor yang dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Aceh ini membahas upaya penanganan bencana yang terjadi dan langkah upaya mitigasi ke depan yang akan dilakukan. Suharyanto berharap nantinya Aceh dapat menjadi pusat studi tsunami. Upaya mitigasi bencana tsunami diperkuat melalui pembentukan Pusat Edukasi dan Informasi Tsunami Dunia untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat global. Langkah ini diperlukan untuk mendukung rencana pembangunan Early Warning System banjir dan tsunami yang nantinya akan terkoneksi dengan Pusdal Ops daerah untuk penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat melaksanakan upaya penanganan banjir yang sudah 2 pekan melanda wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Budi Wirawan bersama jajarannya hadir di Kota Semarang untuk mendukung penanganan banjir yang telah berdampak pada lebih dari 2.000 jiwa. BNPB mengupayakan penanganan di hulu dengan operasi modifikasi cuaca. 2 pesawat Cessna Caravan disiagakan untuk menyemai natrium klorida dan kalsium oksida di atas bibit awan hujan. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan dengan tujuan menghalau hujan agar tidak masuk ke wilayah yang masih terdampak banjir, termasuk di wilayah hulu sungai. BNPB juga membentuk Satgas Pompanisasi untuk mengawasi operasional penyedotan genangan banjir Kota Semarang agar dapat bekerja maksimal selama 24 jam. Di samping itu, BNPB juga telah mengumpulkan sejumlah unsur pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang agar dapat bersinergi dalam menanggulangi banjir ini. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto menutup proyek inisiatif untuk ketangguhan bencana atau Indonesia Disaster Resilient Initiative Project atau IDRIP pada Kamis 30 Oktober 2025. Program IDRIP merupakan kerjasama pemerintah Indonesia, dalam hal ini BNPB dan BMKG dengan bantuan dari Bank Dunia. Kerjasama ini telah terjalin sejak tahun 2021 dan berakhir pada Oktober 2025. Kepala BNPB dalam sambutannya mengatakan, capaian bersama dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah, khususnya di wilayah yang diprediksi terjadi gempa bumi dan tsunami. Tujuan program ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan risiko, penguatan sistem pemantauan, peningkatan kapasitas dan manajemen bencana, serta informasi peringatan dini yang akurat dan inklusif. Kolaborasi antar pihak ini menghasilkan inovasi dan teknologi sistem peringatan dini, pembangunan dan renovasi Pusdal Ops, pemasangan rambu bencana, peningkatan sumber daya manusia melalui Desa Tangguh Bencana, dan personel di 34 provinsi yang berpotensi tinggi ancaman gempa bumi dan tsunami. Hadir dalam kesempatan ini, PLT Kepala BMKG, perwakilan Bank Dunia, dan perwakilan kementerian lembaga terkait lainnya. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan.
Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Gahara Winara mohon undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!